punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalau nggak salah waktu itu sore hari, di awal-awal Januari deh. Abis tahun baruan kan tuh, jadi banyak petasan. Di tangan gua pun ada beberapa petasan korek sisa main tadi siang. Hihihi. Nih kalau aku ledakin depan kamar mama, pasti kaget deh. Hihihi. Di, kok nggak ada yang nyala? Gimana sih si Aldi? Belinya di akuarium apa gimana sih? Soak semua ih. Ini suaranya nggak ngagetin. Tapi kayaknya kalau mama lihat, pas keluar kaget juga deh. Hihihi. Hore nyala. Hihihi. Coba lihat deh, mama kaget nggak? Astagfirullah, apa itu? Hahaha. Mama kaget ya? Cuma petasan kok, Ma. Lebay banget sih. Hah? Astagfirullah, kebakarin. Dibakar, dikibar, kebakaran. Kamu nggak apa-apa, Nak? Kenapa gak? Ada yang luka nggak? Enggak. Itu loh, kok bisa kebakar? Ya iyalah kebakar, itu kan api. Pinter banget sih kamu main petasan dekat rumah. Hah? Bukan main kagetnya gua di saat itu. Ayah gua emang bukan ustaz yang punya kesabaran tier 0. Tapi beliau ini semarah-marahnya sama gua paling banter cuma naikin suaranya dikit aja. Gak sampai bener-bener ngebetak kayak gini. Kamu main api kayak gitu mau ngarep apa, ha? Mau bikin kebakaran rumah kita? Bagus ya. Udah miskin kita, masih mau dibikin miskin. Aku nggak Gak sengaja. Terus ngapain main petasan di rumah? Duit dari mana juga beli petasan? Duit kita tuh dikit, malah dibakar-bakar. Ini aku ambil sisaan dari rumahnya. Diam! Mama. Nangis yang kencang. Ayah gua marah besar saat itu. Gua menoleh ke arah ibu gua, berharap dapat perlindungan dari beliau. Tapi kelihatan jelas kalau ibu gua, walaupun khawatir sama gua, dia juga marah ke gua. Dia sama sekali gak ngebelain gua. Ya, dipikir-pikir wajar. Mereka kerja mati-matian cari nafkah. Malah uang hasil keringat mereka dijadiin api dan dipakai buat ngebakar rumah mereka. Siapa yang gak marah? Sejak hari itu, bokap mulai jarang ngomong ke gua karena marah. Dulu gue berpikir begitu. Tapi sekarang sih gue tahu dia merasa bersalah karena sudah meledak kayak gitu ke gua. Bokap gua ini sebenarnya baik, tegas memang, tapi beliau bukan tipe yang akan membentak sampai di level itu. Cuma ya, mindset gua yang masih bocah nggak nangkep itu kan. Gua nganggep kalau bokap udah nggak sayang ke gua. Nyokap pun jadi nggak sesering dan seantusias dulu waktu ngobrol sama gua. Dia pasti ngerasain tension antara gua dan bokap dan ngerasa nggak enak. Walaupun gua tahu nyokap berusaha sekuat tenaga buat jadi jembatan penghubung antara gua dan bokap, tapi beliau nggak mampu memperbaiki hubungan kita. Alhasil, pelan-pelan hubungan gua dan Bonyok mulai merenggang. Kian hari kian besar rasa benci gua ke mereka. Gua selalu mengingat hari itu. Nggak terima diperlakukan kayak gitu sama bokap. Ditambah perasaan gua ini dibakar dengan kekecewaan gua dengan ortu yang selalu aja miskin. Apapun yang mereka kerjakan, mereka nggak bisa kembali ke keadaan finansial seperti dulu. Perlahan, mindset orang tua gua ini pecundang yang nggak bisa sukses tertanam dan berakar dalam benak gua, membuat gua benci, dan terus membenci orang tua gua. Agak terdengar edgy juga ya, tapi karena kejadian ini, gua pun menyimpan dendam ke dunia.
ke dunia yang membuat gua jadi anak dua pecundang ini. Anjir, males ngapa-ngapain gua. Males gila ke base camp ketemu dua itu. Bete. Mau ngapain ini? Badan luka-luka, motor rusak. Di rumah juga ada si Ampas berdua. Emang ini gara-gara si Farid. Jadi kecelakaan kan gua. Nyebelin bedah. Coba aja gak ngajak gelut, gak bakal tuh gua marah-marah di jalan. Emang ini salah mereka berdua. Aduh. Asem bener emang, asem. Keliling-keliling aja lah. Males juga pulang. Saat itu gue gak punya tujuan. Gue cuma keliling komplek aja sambil nyebat dari sore sampai isya. Ada kali gue jadi humpedang ngeliling komplek sampai 20-an lap. 2 apa 3 bungkus rokok gue habisin itu, saking betenya. Apa lu gak capek San keliling kayak gitu? Boro-boro mikirin capek cuy. Kepala gue rasanya kagak enak banget. Pikiran gue kemana-mana. Jadi istilah capek itu sama sekali gak terlintas di kepala gue. Asem, habis lagi ini rokok. Tumben Isya rame amat. Oh iya ya, lagi pada taraweh ya. Masih awal Ramadan, pantas masih rame. Yap, pada saat itu gua emang gak pernah puasa. Hell, gua bahkan gak pernah sholat. Wajar gua gak inget kalau itu bulan Ramadan. Apalagi zaman dulu kan, beda, gak kayak sekarang. Warteg buka mah buka aja. Jadi gua makan pun gampang. Orang-orang kok mau ya terawih sampai 20 rakaat lebih gitu. Gua mah ngeliatinnya udah capek jir. Orang-orang top berdiri lama buat Tuhan yang bahkan kagak nyata. Masih mending nyembah pohon jir, ada wujudnya. Bentar-bentar, kayaknya gua kenal sama tuh orang. Anjir, ada orang alim. Cabut mager gue ngeladenin dia. Aduh. Lah, itu bukannya si Hasan? Bukannya habis kecelakaan parah dia? Udah lama gak lihat. Mau beli rokok lagi habis duit gue. Fuck man, pakai ngide nyoba rokoknya si Farid sih. Habis kan duit gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat tarawih yang... Lah, ceramah. Ganggu ketenangan gua aja sih. Nggak tahu apa orang lagi ngehayal nikah sama Jupe. Ngeselin aja. Berhubung sudah beberapa hari kita berpuasa di bulan yang suci ini, saya rasa akan baik kalau kita mengingat lagi alasan kita berpuasa dengan tema ceramah hari ini, yaitu keikhlasan dan ketenangan hati. Ketenangan hati? Ya, ketenangan hati.